Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan kembali melakukan latihan praktik dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang membuat animasi di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat slide presentation atau slide presentasi yang akan kita ambil bahannya itu dari bab 2 dari pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu internet dan bagaimana cara kita berinternet, baik itu dengan sopan santun, lalu juga bernulis, mengetik, dan juga melakukan aktivitas lainnya melalui internet. Nah, hari ini kita akan menggunakan PowerPoint, jadi silahkan kalian buka dulu PowerPoint-nya. Oke, hari ini kita akan membuat Microsoft PowerPoint kita memiliki background atau latar belakang. Jadi Microsoft PowerPoint ini bisa diberikan background atau latar belakang melalui menu yang ada pada Microsoft PowerPoint. Jadi kalian silakan langsung saja pilih di menu desain. Nah, di sini ada banyak pilihan menu atau background yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan background yang sudah disediakan melalui PowerPoint atau juga melalui background atau latar yang sudah kalian download melalui internet. Oke, hari ini kita boleh menggunakan background apapun yang ada di dalam PowerPoint. Kalian boleh pilih salah satu. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ketika kita memilih satu, biasanya ketika kita menambahkan slide yang berikutnya, kalian bisa klik di sini, lalu enter. Otomatis di slide berikutnya, backgroundnya pun akan sama. Kita bisa merubah backgroundnya satu persatu, tapi dengan cara tidak langsung memilih. Kita bisa mengganti di bagian format background ini. Ya, di sini ada pilihan. Jadi bisa untuk di-apply to all slide atau hanya slide tertentu saja yang kita akan rubah. Contohnya ketika kita ganti di sini, slide yang kedua kita akan rubah backgroundnya. Kalian misalkan mengganti dengan solid fill atau warna satu atau satu warna ya, atau gradient kita ganti atau picture seperti itu. Jadi kalau kita apply to all, otomatis slide 1 juga akan berubah. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita tidak memilih apply to all, slide yang lain tidak akan berubah. Hanya slide yang kita klik saja yang akan berubah. Oke. Ini kita akan mencoba hari ini hanya menggunakan satu background saja ya. Jadi kita tidak perlu merubah backgroundnya. Oke, kita close. Lalu di sini kita buka buku di halaman 44. Kita akan membuat slide presentasi dari bahan 44 dan juga 45. Kita akan mengetikkan teks yang terdapat di sana. Nah, untuk mengetik di halaman atau di slide yang pertama, kalian boleh mengetikkan di sini adalah judulnya menggunakan email. Nah, untuk pembuatan judul, biasakan boleh menggunakan huruf besar di awal kata atau menggunakan huruf besar semua. Jangan biasakan menggunakan huruf kecil untuk judul. Usahakan judul itu lebih besar dibandingkan isi dari presentasinya. Oke, misalkan seperti ini menggunakan email. Kalian juga bisa merubah bentuk warna dan juga ukurannya melalui menu home. Lalu di sini ada pilihan, kalian bisa ganti. Untuk bentuknya bebas sesuai dengan keinginan kalian. Warnanya juga bebas, tidak harus sama. Nah, untuk ukuran kalian juga bisa ganti di sini. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang tidak terlalu besar, jangan dibuat besar semuanya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, kemudian ketikkan nama dan kelas. Nama dan kelas kalian. Fungsinya supaya nanti bisa mudah membedakan slide dengan teman-teman yang lain. Jadi ketikkan nama dan kelas kalian di bagian bawahnya. Kemudian kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua, kita akan membuka di halaman 44. Jadi, di dalam email itu sudah dijelaskan minggu lalu, itu terdiri dari beberapa menu. Menunya itu mulai dari
to atau kepada sampai dengan send atau kirim. Nah, kita akan memasukkan semuanya ke dalam presentasi ini. Jadi kita akan memberikan judul di sini. To atau dalam kurung kepada. Seperti ini. Kita lanjut di bawahnya. Ketik di bawahnya, tambahkan artinya ya. Atau kalian juga bisa ketikkan adalah. Nah, seperti itu. Kemudian kalian ketikkan keterangan yang ada di buku. Kepada adalah menunjukkan nama dan alamat orang yang dituju. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini terlalu kecil. Jadi kotak yang terlalu besar dan ini juga terlalu jauh jaraknya supaya bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di sini karena hanya satu saja, ini di bagian depan bullets dan numbering kita akan hilangkan. Caranya seperti apa? Kalian bisa klik di bagian depan lalu tekan backspace di keyboard kalian. Nah, seperti itu dia akan hilang. Oke, nah kotak ini bisa kita perkecil seperti itu. Nah, untuk bagian kepada kita akan perbesar karena kotak ini masih terlalu besar. Kita bisa besarkan lagi teksnya. Nah, jadi seperti ini, dan di bagian arti juga bisa kalian perbesar lagi. Kalian boleh mengganti warna tulisannya dengan warna yang berbeda. Oke, seperti ini misalkan. Nah, di sini ada to atau kepada, artinya adalah menunjukkan nama dan alamat orang yang dituju. Nah, ini adalah untuk bagian di to atau kepada. Nah, di slide yang berikutnya, kalian hanya melanjutkan saja. Di bagian halaman 44 itu ada keduanya adalah subjek atau judul. Nah, sekarang kalian tinggal menambahkan judulnya saja. Caranya tekan di sini, enter, untuk menambahkan slide, atau di bagian atas ada new slide. Seperti itu. Teruskan lagi judulnya adalah subject. Kalian bisa lanjutkan di sini. Keterangannya adalah judul. Oke. Di bagian bawah kalian tulis artinya. Email yang oke. Sama seperti tadi kalian bisa perbesar tulisannya. Kalian bisa ganti warnanya bebas, tidak harus sama seperti contoh. Kemudian kalian bisa besarkan juga judulnya. Jadi harus diingat judul itu harus lebih besar dibandingkan isi ya, supaya peserta presentasi mengetahui mana judul, mana bagian isinya. Di sini juga bisa kalian ubah paragrafnya, bukan rata kiri, tapi kita ubah ke rata kanan. Jadi seperti ini. Jadi tergantung keinginan kalian ya, tidak harus sama. Nah, sudah. Selanjutnya kita buat slide berikutnya lagi, lanjutkan. Ketikan sampai dengan halaman 45 sampai keterangan forward. Nah, kita akan percepat. Kita selesai membuat semua
pengertian di dalam email sampai dengan ada 11 slide seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan transisi pada slide. Kalau kemarin kita belajar animasi, kita akan belajar transisi hari ini. Transisi dan animasi itu mirip, sama-sama adalah efek bergerak. Bedanya, kalau transisi itu dia akan menggerakkan satu slide secara bersamaan, sedangkan animasi dia menggerakkan objek yang ada di dalam slide seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan transisi ini menggerakkan langsung semua yang ada di dalam slide, jadi tidak akan keluar satu-satu, tapi langsung semuanya. Sedangkan kalau animasi, dia akan menggerakkan objek yang kita berikan animasi. Jadi tidak sekaligus langsung muncul. Contohnya seperti ini. Kalau kita memberikan slide 1, transisi, ini ada pilihannya banyak di sini. Kalau non berarti tidak ada transisinya. Jadi bisa kalian pilih transisi, di sini ada banyak pilihan. Misalkan seperti ini. Nah, dia akan memberikan efek langsung semuanya. Tulisannya akan langsung muncul bersamaan dengan latar belakang atau backgroundnya. Berbeda dengan kita memberikan animasi. Kalau animasi, kita klik, lalu kita berikan animasi, lalu kita berikan juga ini animasi, otomatis slide-nya akan bergerak tidak langsung utuh semuanya, tapi akan bergerak satu persatu berdasarkan objek yang kita berikan animasi di dalam slide. Berbeda dengan transisi. Transisi kita berikan hanya untuk satu slide, dia akan bergerak seluruhnya secara otomatis langsung. Tidak satu persatu keluar, tapi langsung seluruhnya keluar bersamaan. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya adalah kalau transisi menggerakkan slide, kalau animasi menggerakkan objek yang ada di dalam slide-nya. Oke, nah hari ini kita fokus ke transisi, jadi tidak memberikan animasi. Nah, untuk menghapus animasi yang sudah diberikan, kalian bisa klik, lalu pilih non. Klik, pilih non. Jadi fokus kita hanya memberikan transisi. Kalian klik slide yang pertama, lalu masuk ke transisi, kalian boleh pilih manapun, bebas. Misalkan ini. Nah, kalian bisa memberikan satu transisi ini untuk semua slide otomatis secara langsung. Caranya dengan klik satu, lalu pilih di sini adalah apply to all. Otomatis semua slide akan diberikan transisi yang sama. Tapi kalau kita ingin memberikannya secara berbeda, kalian bisa klik slide berikutnya lalu ganti efek transisi yang lainnya. Seperti itu. Oke, kalian boleh bebas, boleh menggunakan apply to all, atau memberikan satu demi satu. Oke, seperti itu ya. Boleh kalian pilih seperti ini, lalu pilih juga apply to all, juga boleh. Kalau apply to all berarti semua slide akan diberikan transisi yang sama. Oke, itu saja tugas hari ini. Jadi tugasnya adalah membuat slide presentasi dari halaman 44 dan 45 tentang menu-menu yang terdapat pada email. Nah, setiap slide kalian berikan transisi. Boleh memberikan satu persatu berbeda, atau memberikan satu transisi untuk semua slide bentuknya sama. Oke? Untuk penggunaan melalui handphone juga sama. Kalian hanya tinggal membuat desainnya terlebih dahulu, pilih background-nya, kemudian kalian ketikkan semuanya, dan terakhir kalian bisa berikan transisinya. Oke, kalau sudah selesai, kalian bisa langsung kirimkan tugas kalian melalui Google Classroom. Oke, itu saja. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Perhatikan video ini supaya kalian juga bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, terima kasih. Semoga berhasil. Sampai jumpa.